Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Jalan Buku Channel, salam jumpa kembali kita di dalam kesempatan kali ini. Kembali kita berbincang tentang novel Ketika Hati Berhikmat. Dalam kesempatan kali ini, Saudara Hasan M. Nur ada di sebelah kita. Selamat siang atau sore ini Mas Hasan? Selamat siang menjelang sore. Selamat menjelang sore. Kali ini kita akan berbincang tentang Ya, sub judul Buayan Sang Bidan. Boyan Sang Bidan. Ini metafor ini banyak pertanyaan sebenarnya Ya, kalau dalam dunia praktis, betul, dalam kehidupan sehari-hari. betul. Arti dan makna sang bidan. Ya, Jadi harus dimaknai juga ini apa yang betul. dimaksud dengan buayan sang bidan. Ya, Yang dibuai ini bayinya ya. atau emaknya kan begitu. Dan biasanya dibuai oleh bidan. Yang dibuai ini emak-emak, pasti emak-emak muda Ya, kan. ya, ya. Kalau udah nenek-nenek nggak mungkin Nggak bisa. dibuai oleh bidan. Artinya buayan sang bidan orang masih terengginas, muda dan Ya, produktif. ya, ya, Nah, itu apa yang ingin hendak dimaknai dari ya. metafor sebuah Jadi sang bidan? metafor ini ingin menggambarkan bangsa semacam pesan yang ingin disampaikan Bang Sam itu adalah minimnya inovasi di dalam birokrasi. Jadi eh, seorang inovator atau pembaru itu hadir seperti layaknya seorang bidan. Oh, berkreasi. Ya, Meskipun berkreasi, dia bukan dokter, membuai, membuai, tapi bisa ya, membuat. karena prinsip seorang bidan itu bukan melahirkan anak, Ya. tapi dia membantu melahirkan anak orang lain. Nah, Ini membantu dokter atau membantu siapa? Bidannya? membantu orang yang melahirkan. Jadi kalau kreatif, kreatif itu kan mencipta, create Hmm. yaitu mencipta, kemampuan mencipta. Kalau inovatif itu kemampuan melakukan pembaruan. Ya, Jadi seorang ibu itu kan menciptakan anaknya atau melahirkan anaknya. melahirkan anak. Tetapi bidan itu membantu melahirkan anak. Jadi barang itu sudah ada, tinggal dilakukan perubahan, perbaikan. Nah, itu tugas orang pembaru, tugas orang inovator. Nah, bangsa posisinya seperti itu karena dia melihat minim sekali inovasi yang ada di dalam birokrasi. Birokrasi sudah butet tapi begitu aja terus dijalankan tanpa ada upaya untuk melakukan perbaikan, perubahan sehingga jalan yang birokrasi itu lebih relevan dengan kebutuhan yang ada di tengah-tengah birokrasi itu sendiri. Nah, itu yang dilihat oleh Bang Sam. Caranya apa? Menurut Bang Sam ya harus mengaktifkan imajinasi. Ada 4 hal yang dibilang Bang Sam itu. Pertama harus mengaktifkan imajinasi. Jadi kemampuan mengaktifkan imajinasi itulah yang akan melahirkan pembaruan, perubahan dan lain-lain. Berimajinasi bukan Berimajinasi. berarti melamun itu. Bukan Bukan berarti menggayal kan. melakukan suatu proses kreatif sebelum tiba saatnya. Tapi dia berpikir bagaimana supaya sesuatu itu terjadi sebelum wujud itu ada. Nah, itulah berpikir kreatif itu, berpikir inovatif itu. Nah, kedua itu disebut sebagai berpikir visioner. Seorang inovator itu harus berpikir ke depan, masa depan, sebelum masa depan itu tiba di depan kita. Nah, itu yang diinginkan oleh bangsa. Di birokrasi itu jarang sekali menemukan orang yang berpikir secara visioner itu. Yang Berpikir ke masa berpikir depan, jauh menjangkau ke masa melampaui jauh, yang melampaui waktu yang ada waktu di yang sekitar ada. kita. Nah, itu yang bangsa inginkan bahwa karyawannya atau para pemimpin yang ada di birokrasi itu kalau bisa memang berpikir sebelum masa depan itu ada di depan kita. Tapi kita Dan nggak itu pada saat bangsa ah, berada dalam posisi atau mendapat jabatan tertentu di sini. tertentu itu dia lakukan. Ya. Tapi pada saat dia menjadi pegawai, menjadi orang yang disuruh-suruh, itu tidak atau jarang sekali menemukan pemimpin yang berpikir inovatif itu. Berpikir visioner maksud saya. Berpikir visioner. Sebelum dia menjangkau masa depan, sebelum masa depan itu tiba. Nah, itu hebat sekali kalau orang bisa seperti itu. Nah, itu yang diinginkan oleh bangsa di dalam proses dia menjadi seorang pemimpin, kira-kira begitu. Nah, dia mendidik anak-anak yang dibinanya, orang-orang yang berada di bawahnya supaya harus paling tidak mengaktifkan imajinasi, kemudian berpikir visioner itu harus. Karena itu adalah tipologi dari para pembaru.
para orang-orang Ya, artinya kalau berpikir ketika inovator. seseorang itu memiliki visi yang jelas, Iya, maka begitu timbul berbagai macam problem, iya. Dia secara kreatif dia mampu mampu mengatasi mengatasi berbagai itu. macam problem itu ya. Iya, Itu yang dimaksud oleh Pak Sam. betul. Lalu yang ketiga menurut Bangkar itu harus belajar. Orang yang inovator itu harus belajar. Jadi berani belajar. Dan belajar itu bukan harus dengan orang pintar-pintar. Dengan orang bodoh pun kita belajar. Itu kata Bang Sam. Jadi Bang Sam itu belajar dari karyawannya sendiri. Belajar dari realitas Dari realitas yang ada di kegiatan sekitarnya. birokrasi Birokrasi sehari-hari. itu. Jadi dia belajar dari kekurangan pimpinannya. Dia kemudian mengaktifkan imajinasinya, berpikir visioner, sehingga dia bisa belajar dari banyak hal yang tidak dilakukan orang sebelumnya, sehingga dia mampu menyempurnakan, mampu memperbaiki, mengubahnya menjadi sesuatu yang istimewa, kira-kira begitu. Ya, ada yang bilang begini, Mas Hasan. Iya, Kalau kita belajar dengan orang pintar, iya, maka kita akan semakin pintar. betul. Tetapi ada juga yang bilang begini, kalau kita belajar dengan orang bodoh, Iya. maka kita akan semakin bodoh. Apa bisa Iya. dimaknai Jadi seperti itu? belajar dengan orang bodoh itu kita belajar tentang bagaimana kelemahan orang itu, sehingga kita mengurangi kelemahan kita sendiri. Nah, belajar dengan orang pintar itu kita belajar untuk mengangkat kehebatan orang itu, menuangkannya ke dalam diri kita, sehingga kita pun menjadi seperti mereka. Nah, itu Ya, fungsinya. berarti kan masuk dalam dunia birokrasi, itu Birokrasi. dalam visi Pak Sam ini memang harus orang yang cerdas. Oh ya, harus orang cerdas. Karena kalau orang bodoh susah berkreasi. Susah. Apalagi kalau kata filosof itu, Iya. bodoh itu nggak ada batasnya. Iya. Ditaruh kemanapun tetap aja bodoh. Ketemu dan A, bingung lagi. Taruh ke B, Iya. bingung lagi dia. Kalau dalam bahasa orang lama Holot di NTT itu bebelia, belia atau bahasa orang Makassar itu Ustadz Dasat Lati bilang beleng-beleng. Beleng-beleng. Kalau bahasa lama Holot itu belia-belia gitu. Tidak menutup kemungkinan Iya. bahwa di birokrasi banyak juga Iya. orang yang pada akhirnya Betul. cerdas, justru dia ketika dia tidak bisa berimprovisasi, Itu dia menjadi membodohi membodohi dirinya sendiri. dirinya sendiri. Membodohi dirinya sendiri. Sehingga kayak orang bengong aja itu. Jadi harus belajar itu penting. Sehingga mengapa harus belajar? Karena tadi orang bilang belajar seumur hidup. Long life education. Yeah. Atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yeah. Belajar dari buayan hingga kalian. Nah, itu prinsip belajarnya di situ. Nah, karena itu kita terus belajar. Belajar itu sama dengan kita mengendarai sepeda. Ibarat sepeda kita mengendarai sepeda, kalau berhenti berarti jatuh. Ya, jatuh bangun. Jatuh bangun. Dan itu tidak menyengsarakan. Iya, jatuh bangun itu karena kalau istilah orang itu menjelang dia semakin besar. Iya, jatuh bangun itu bagian dari ujian sekaligus bagian dari pembelajaran. Iya. Makanya orang bilang bahwa lebih baik mandi keringat di saat latihan daripada mandi darah di saat kejadian. Nah, itu artinya bahwa lebih baik belajar daripada menghadapi kenyataan di mana kita menghadapi kegagalan justru pada saat perang, kira-kira begitu. Jadi pada esensinya atau kata kuncinya, buayan seorang bidan itu pada akhirnya Anda ingin menyimpulkan apa? Jadi prinsipnya bahwa di dalam buayan seorang bidan itu seorang pembaru melakukan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi sehingga mampu melahirkan karya-karya yang bisa dikenang oleh orang banyak. Karena itulah yang terakhir itu Bang Sam mengatakan orang yang inovatif itu harus cinta pada perubahan. Cinta pada perubahan. Kan di dalam apa itu? Makanya apa itu perubahan? Perubahan di dalam teori usul fiqh itu disebut al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara hal-hal yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi tadi sudah ada tetapi tidak bergerak atau paling tidak ada perubahan sama sekali. Nah, Bang Sam datang melakukan perubahan, memelihara yang lama, tapi kemudian mengambil hal-hal baru untuk supaya hal lama itu kelihatan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, bisa dijadikan sebagai karya yang bisa dikenang oleh banyak orang sepanjang mereka berbirokrasi itu sendiri. Luar biasa ya. Metafor sehingga sekaligus visi dari Pak Sam ini di dalam ketika dia berhadapan dan menikmati dunia
birokrasi. Begitulah penonton tentang bahasan dan perbincangan kita tentang subtema buayan sang bidan. Ya. Salam jumpa kembali dalam episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,